Sarah terduduk lesu, pun dengan Aji dan yang bersandar di dinding, sambil menutup wajahnya. Yang paling terluka saat ini justru Jarana. Buliran bening sudah mulai berjatuhan membasahi kedua pipinya. Diana yang terus berada di samping Jarana mengusap-ngusap punggung sang kakak ipar. Sabar ya kak, sabar. Diana yakin kakak kuat. Diana berbisik lirih di telinga Jarana. Hatinya pun tak kalah teriris mengetahui kenyataan yang memilukan tersebut. Matanya ikut memanas dan meneteskan buliran yang tak bisa dibendung. Daren yang masih berdiri dengan perasaan bingung bercampur bersalah melirik Jarana yang sedang tergugur. Dengan langkah gontai, Daren mendekati Jarana dan duduk di depannya. Kakinya bersimpuh, tangannya menggenggam erat tangan Jarana sambil menciuminya. Sementara Diana berpindah menghampiri Sarah yang kondisinya tak kalah memprihatinkan. Maafin mas sayang, maafin mas, ini sungguh di luar dugaan. Mas benar-benar tidak mengingat semua itu. Maafin mas. Daren menangis tergugu. Kepalanya ia rebahkan di pangkuan Jarana. Jarana bergeming. Dia tidak menjawab apapun. Hanya isakan yang keluar dari mulutnya dan terdengar begitu memilukan. Saat ini hatinya sedang tidak baik-baik saja. Hatinya patah berserakan. Hatinya terluka. Luka yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Hatinya hancur, berkeping-keping dan luluh lantak. Ingin rasanya Jarana menjerit, menangis sejadi-jadinya, bertanya kepada Tuhan kenapa mengujinya sedemikian rupa. Namun imannya dalam hati Jarana melarang. Ia wanita yang teguh pendirian dan kuat. Tidak akan mungkin menyerah dengan ujian yang dilimpahkan Tuhan padanya. Jarana menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan untuk melonggarkan dadanya yang terasa begitu sesak. Jarana yakin Tuhan mengujinya hanya agar ia bisa lebih mendekatkan diri kepadanya. Jarana yakin Tuhan akan memberinya jalan keluar yang terbaik. Perlahan tangan Jarana terulur mengusap rambut lebat Daren yang masih ada dalam pangkuannya. Jarana bisa merasakan bau suaminya itu berguncang hebat akibat tangisan. Jarana yakin Daren pun sama sekali tidak menghendaki semua ini. Dulu Daren memang bersalah, tapi kini dia sudah bertaubat dan berusaha untuk hidup lebih baik. Jika Jarana melepaskan tangan begitu saja, bukan tak mungkin Daren akan lepas kontrol seperti dulu dan kehilangan pegangan. Mungkin ini ujian untuk rumah tangga Daren dan Jarana yang baru akan dibangun dengan cinta dan kasih sayang. Ini juga ujian untuk Daren yang baru saja menampakkan hatinya untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ini pun ujian untuk Jarana sebagai seorang istri yang berjanji akan selalu menemani sang suami dalam segala kondisi. Merasakan kepalanya dielus lembut oleh Jarana. Daren mengangkat wajah. Ia menatap sendu mata Jarana yang sembab dan masih berkabut. Daren bisa melihat kesedihan di mata bening Jarana. Tapi di sisi lain, Daren pun menangkap kekuatan dari sorot mata yang dipancarkan wanita halalnya itu. Tak jauh dari Jarana, Sarah masih terguguh. Hatinya sakit, bahagia tercabik-cabik.
Ia tak menyangka putra yang begitu dibanggakannya bisa melakukan hal sekotor itu. Ia tak menyangka Darren bisa berbuat sejauh itu. Kenapa ini terjadi? Lirih Sarah dengan air mata yang tak berhentinya menganjak sungai. Sabar, Ma, sabar. Diana mencoba menguatkan sang ibu. Sementara Aji menatap layang pada Darren. Kali ini dia benar-benar marah. Kali ini dia tak bisa mengendalikan emosinya. Apa yang dilakukan Darren benar-benar sudah di luar batas. Darren menghancurkan nama baik keluarga yang susah payah Aji bangun bertahun-tahun lamanya. Namun hanya sekejap saja dilulu lantakan oleh sang putra. Puas kamu, Darren? Puas kamu sudah menghancurkan keluarga ini? Puas kamu sudah membuat istri sekaligus ibumu menangis karena kelakuan kotormu? Aji berkata dengan berapi-api. Matanya menatap Darren, bak elang yang akan menerkam mangsanya. Maafkan Darren, Pak. Ma, Darren sungguh tidak sengaja melakukan itu semua. Darren salah. Darren salah. Jawab Darren sambil menunduk. Ia tak berani menatap mata Aji, lelaki yang begitu dihormatinya. Permintaan maaf darimu itu percuma. Tidak akan mengembalikan keadaan menjadi lebih baik. Kalau sudah terlanjur seperti ini, mau bagaimana? Anak dalam kandungan wanita itu tidak bersalah. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia hanya korban kebejatan yang dilakukan kedua orang tuanya. Aji kembali berkata dengan menggebu-gebu. Iya, Pak. Darren tahu Darren salah. Tapi Darren juga tidak tahu harus berbuat apa. Darren tidak mungkin menikahinya. Darren tidak mau menyakiti Jarana. Jawab Darren masih dengan perasaan kalut dan belum bisa berpikir jernih. Lalu, bagaimana nasib bayi dalam kandungan Hani? Kamu akan membiarkan anak itu terlahir tanpa ayah? Di mana tanggung jawabmu? Tanya Aji dengan amarah berkilat dari matanya. Darren tidak tahu, Pak. Darren belum bisa berpikir apa-apa. Jawab Darren lesu. Kalau kamu berlalu lama berpikir, janin dalam rahim wanita itu akan terus membesar. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka semua tahu kalau anak seorang Aji menghamili seorang wanita dan tidak mau bertanggung jawab? Mau ditaruh di mana muka papa? Hah? Apalagi wanita itu mengancam akan melaporkan kejadian ini pada pihak berwajib. Aji memegangi dadanya. Dadanya tiba-tiba sakit dan sesak karena tidak sanggup mengontrol emosinya yang sedang memuncak. Pak, sudah, Pak. Nanti penyakit jantung papa kumat. Sarah buru-buru menghampiri Aji dan menopang tubuh Aji yang mulai oleng. Kirana tersentak. Ia pun buru-buru mendekati Aji dan menangkan ayam mertuanya itu. Sementara Diana akan cepat berlari ke dapur untuk mengambil segelas air putih. Darren hanya mematung. Ia benar-benar diliputi rasa bersalah pada semua orang. Ia tersiksa melihat keluarganya terluka karena ulahnya di masa lalu. Darren menatap Aji dengan sendu. Ia tidak akan mungkin bisa memaafkan dirinya sendiri. Andai sesuatu yang buruk terjadi pada laki pada paling berwibawa dalam hidupnya. Minum dulu, Pak. Diana mengulurkan gelas pada Aji yang terduduk lemas di lantai. Sarah menerima gelas itu, kemudian meminumnya pada Aji. Maafin anak papa ya, sayang.
Dia sudah menyakitimu begitu dalam. Dia sudah melukaimu. Tutur Aji pada Jarana yang berjongkok di sisinya. Sudah, Papa gak usah bicara lagi. Yang penting sekarang keadaan Papa baik-baik saja. Jarana gak apa-apa, gak usah khawatir, jawab Jarana setegar mungkin, menyembunyikan luka yang begitu menganga di hatinya. Itu semua ia lakukan semata-mata demi keluarganya. Jarana tidak ingin sampai terjadi sesuatu yang buruk pada ayah mertuanya. Tak masalah jika hanya hatinya yang terluka. Yang penting keluarganya baik-baik saja. Tidak, Nak. Papa ikut bersalah dengan semua yang terjadi. Tolong maafkan Papa dan anak Papa, timpal Aji dengan masih memegangi dadanya. Zara benar gak apa-apa, Pak. Papa gak usah mikirin semua ini. Zara akan meminta Mas Jaran untuk bertanggung jawab agar nama baik keluarga Papa tidak tercoreng. Zara tidak akan biarkan nama baik keluarga ini hancur, jawab Jarana membuat Aji dan Sarah tergugu mendengarnya. Kamu memang wanita berhati malaikat, Nak. Sayang, wanita sebaik kamu harus disakiti seperti ini, balas Sarah memandang sendu Jarana. Dalam Islam, laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Apa salahnya kalau Zara berbagi dengan wanita yang akan memberi mama dan papa keturunan seperti yang selama ini mama harapkan, timpal Jarana dengan memaksakan senyum di sudut bibirnya. Padahal hatinya perih, bak disayat sembilu saat mengucapkannya. Di dunia ini tak ada satupun wanita yang rela berbagi, termasuk Jarana. Hanya saja jika itu bisa membuat keluarganya tetap baik-baik saja. Jarana rela. Dengan ikhlas Jarana rela berkorban. Mas, segeralah nikahi Hani, agar ia tak keburu buka suara pada orang lain. Apalagi sampai membawa kasus ini pada polisi dan menghancurkan nama baik keluarga ini. Pinta Jarana, natap Daren yang begitu terkejut mendengar permintaan sang istri. Daren terduduk lemas, hatinya luluh lantak, berantakan mendengar permintaan Jarana yang menurutnya begitu berat. Mempunyai 2 istri sekaligus itu bukan hal yang mudah. Namun Daren juga tidak mempunyai pilihan lain untuk menghadapi masalah ini. Maafkan Mas sayang, maafkan Mas. Hanya itu yang mampu keluar dari bibir Daren. Karena Daren pun tak tahu harus bilang apa lagi selain kata maaf. Sore itu keluarga Aji dan Sarah benar-benar dilanda kesedihan yang luar biasa. Tak banyak kata yang keluar dari mulut mereka. Setelah disepakati, Daren akan segera menikahi Hani, karena memang berkumpul di ruang TV. Tapi mulut mereka semua tertutup rapat. Hanya sorot mata yang menyiratkan kesedihan dan luka dari semua yang ada. Bahkan sampai waktunya makan malam, tak ada satupun dari anggota keluarga itu yang mampu untuk menyuapkan makanan di hadapannya. Suara ruang makan yang biasanya riuh dengan suara sendok yang beradu dengan piring kini justru sunyi senyap. Biasi yang memperhatikan mereka dari arah dapur ikut tercayat. Wanita parubaya itu tak biasa membendung air matanya saat melihat keluarga majikannya dilanda masalah yang cukup besar. Setelah jam berkumpul di ruang makan, tak ada satupun yang menyentuh makanan
yang dihidangkan di meja makan tersebut. Mama, gak selera makan. Kamu mau tidur aja. Sarah bangkit dari kursinya dengan lesu, lalu berjalan menuju kamarnya. Papa juga. Aji pun ikut bangkit dan menyusul langkah sang istri ke kamar. Kini yang tertinggal hanya Jarana, Daren, dan Diana yang masih berada di ruang makan. Makanlah sedikit pun, meskipun sedikit. Jangan sampai semua orang yang ada di rumah ini sakit gara-gara masalah yang terjadi. Tita Jarana pada Diana. Tapi Mbak, Diana juga nggak lapar, jawab Diana yang hanya memainkan sendok di atas piringnya. Jarana terdiam. Dia tidak bisa memaksa adik iparnya itu untuk sekedar makan, karena Jarana pun tahu tak mudah menelan makanan dalam keadaan seperti ini. Jangankan untuk menelan makanan, untuk sekedar menelan ludah saja rasanya begitu sulit, saking sesaknya dada yang dirasakan. Menjelang malam, Jarana pun akhirnya masuk ke dalam kamar, menyusul Daren yang sudah lebih dulu masuk. Jarana melihat Daren sedang terduduk lesu di pinggir ranjang. Wajahnya terduduk menatap lantai tempatnya berpijak. Apa kamu masih mau melaksanakan sholat berjamaah bersama Mas? Tanya Daren ragu. Setelah apa yang terjadi, Daren merasa tak pantas sekedar untuk menjadi imam sholat untuk istrinya itu. Daren merasa tidak pantas manusia penuh dosa seperti dirinya untuk memimpin sholat. Tentu saja Mas. Kenapa Mas bertanya seperti itu? Jarana duduk di pinggir ranjang, lalu menggenggam tangan Daren, menatap Daren penuh cinta. Luka yang diberikan Daren memang begitu besar, tapi itu buah kesalahannya di masa lalu. Dan sekarang, Daren sudah bertobat. Jarana merasa kalau bukan dirinya, siapa lagi yang akan menyemangati dan mendukung Daren? Meski hati Jarana pun sama hancurnya. Bahkan yang paling hancur karena harus ia berbagi suami dengan wanita lain. Tapi Jarana tidak ingin menunjukkan kesedihan itu. Ia harus bisa membuat keluarganya kembali tersenyum. Aku wudhu dulu. Mas juga siap-siap ya. Jarana bangkit, lalu berjalan menuju kamar mandi. Setelah keduanya kembali wudhu, mereka pun melaksanakan sholat berjamaah seperti biasa. Suara Daren sesekali terdengar bergetar saat melantunkan ayat-ayat demi ayat yang dibacakan dalam sholat. Selesai sholat, Daren dan Jarana berdoa. Mereka meminta kekuatan untuk masalah yang sedang menimpa keluarganya. Seperti kebiasaan sebelum-belumnya, Jarana mencium punggung tangan Daren dengan takjim. Dilanjutkan Daren dengan mencium kening Jarana. Namun tiba-tiba saja Daren menangis tersungkur di atas pangkuan Jarana. Tergugu, Daren tak bisa lagi membendung rasa bersalah yang begitu mendera hatinya. Maafkan Mas sayang, maafkan Mas. Mas sudah menyakitimu. Daren terus meracau di tengah isakan tangisnya. Jarana pun ikut teriris, tak bisa membendung air matanya. Jarana ikut menangis. Keduanya sama-sama menangis dan berpelukan, menguatkan satu sama lain. Berjanjilah untuk tidak meninggalkan Mas. Berjanjilah akan selalu menemani Mas melewati semuanya. Pinta Daren pada Jarana. Aku janji Mas, aku janji kita akan melewati ujian ini bersama.
Kita pasrahkan semua ini pada Allah. Ya mas, jawab Zarana sambil mengusap kedua sudut matanya. Terima kasih sayang, terima kasih. Timpal Darren menciumi telapak tangan Zarana. Malam itu, Darren dan Zarana sama-sama tidak bisa memejamkan mata. Hati mereka diliputi keresahan dan kegundahan. Meski raga mereka sama-sama mendekap, tapi pikiran mereka melayang. Darren dan Zarana terdiam dalam kebisuhan. Hingga menjelang dini hari, keduanya baru bisa terlelap setelah mata mereka tak dapat lagi menahan lelah. Pagi hari, Darren dan Zarana terbangun untuk melaksanakan sholat subuh. Sedikit terlambat karena mereka tertidur. Tidurnya pun sangat larut. Pagi itu, suasana rumah Sarah dan Aji masih kaku. Meski mereka semua beraktivitas seperti biasa, Aji bersiap untuk pergi ke kantor, dan Sarah bersiap untuk pergi ke butik. Tapi tak ada perbincangan apapun di tengah-tengah keluarga itu. Darren langsung berangkat kerja dari rumah Aji. Begitupun dengan Zarana yang langsung pergi ke butik dari rumah itu. Sebenarnya, Sarah sudah melarang Zarana untuk pergi ke butik. Sarah tahu Zarana sedang tidak baik-baik saja. Tidak ada wanita yang akan baik-baik saja saat suaminya akan menikah lagi. Tapi Zarana menolak. Ia tetap ingin pergi ke butik. Zarana berpikir, setidaknya dalam aktivitas dan berinteraksi dengan banyak orang, Zarana bisa sedikit melupakan masalah yang sedang menimpanya. Buat apa terus-terusan meratapi hal yang sudah terjadi menjadi garis takdirnya? Selama melayani pembeli di butik, Zarana bersikap ramah dan ceria seperti biasanya. Sarah yang terus memperhatikan Zarana merasa begitu kagum pada ketegaran hati menantunya itu. Zarana begitu kuat. Ia sanggup menyembunyikan rasa sakitnya dari pandangan semua orang. Sementara di kantor, Darren lebih banyak melamun. Ia tak lagi fokus mengerjakan pekerjaannya. Ipan yang menyadari perubahan sahabatnya itu bertanya-tanya dalam hatinya. Yang Ipan tahu, Darren baru saja pulang bulan madu dari puncak. Seharusnya ia berseri-seri dan bahagia, tapi justru malah sebaliknya. Bro, lesu banget. Ada apa? Ipan menghampiri Darren saat waktunya istirahat tiba. Gue lagi ada masalah nih bro. Mumet banget pikiran gue, jawab Darren yang memang terbiasa curhat pada sahabatnya itu. Memangnya kenapa? Bukannya kemarin lo habis bulan madu sama istri lo? Harusnya bahagia dong, timpal Ipan. Kemarin Hani datang ke rumah orang tua gue, ujar Darren lesu. Hah? Serius? Ngapain dia datang ke rumah orang tua lo? Ipan melonjak kaget. Dia minta tanggung jawab. Dia hamil, jawab Darren menunduk. Astaga, lo gak bercanda kan? Bukannya lo bilang gak pernah ngelakuin hal sejauh itu sama Hani? Ipan tampak begitu penasaran. Iya, gue memang gak pernah ngelakuin itu. Tapi kata Hani, gue ngelakuinnya waktu lagi mabuk. Waktu di Bali, gue memang pernah minum sampai mabuk, lalu ketiduran di kamar Hani. Mungkin waktu itu kejadiannya. Gue juga gak tahu kenapa bisa sampai gak ingat. Darren mengacak rambutnya frustasi. Sabar bro, tenang. Ipan menenangkan Darren dengan yang kalut. Terus, sekarang lo mau gimana? Sambung Ipan.
Jarana minta gue buat nikahin Hani. Masalahnya Hani ngancem akan melaporkan kasus ini ke polisi kalau gue nggak mau bertanggung jawab. Daren menceritakan semuanya pada Ipan. Gila, memang beneran gila. Dari awal gue memang nggak respect sama mantan cewek lo itu. Sayangnya lo bucin banget. Kalau udah gini tetap saja Jarana yang paling menderita. Saud Ipan ikut menyayangkan masalah yang menimpa sahabatnya itu. Gue bingung harus gimana. Gue gak punya pilihan lain. Belas Daren terdunduk lesu. Andai bisa memilih, Daren ingin sekali mengulang masa lalunya dan tidak pernah menyakiti hati Jarana.